di bidang investasi. Mm-mm. Sejauh mana nih bisa kita ini kan di investasi ini? Investasi di bidang pariwisata katanya kan yang lebih ini. Saya lihat nggak begitu menggeliat seperti yang dikampanyekan dulu gitu. Kemiskinan di Kampar. Menurut data BPS itu naik. Per tahun 2020 kemarin itu meningkat. Ya, yang dilakukan oleh PJ ini ada salah satu tokoh, saya menarik juga perkataannya gitu kan. Perkataannya bahwa tugas PJ nanti cuci piring. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Info Riau TV. Pada kali ini kita kembali menyajikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat Riau, yang menambah wawasan dan menginformasikan berbagai perkembangan dan isu terbaru di Provinsi Riau. Pada kesempatan kali ini kita akan mengundang salah satu lembaga riset, lembaga konsultan politik di Indonesia, yaitu Polvo Indonesia. Yaitu kita undang langsung Pak CEO Polvo Indonesia, Pak Jurnalis SIP. Silakan Pak Jurnalis perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jurnalis SPC MSI, Pak. Oh, SP. Bukan Siap. SIP. Mohon maaf. Ya itu, saya dari Polvo. Polvo ya. Oke. Indonesia. Polvo sekarang kita undang sebagai catatan kepada pemirsa, kepada pemirsa, kita undang sekali ini adalah untuk membedah secara khusus terkait liputan khusus Korean Info Riau pada edisi Senin 7 Februari tahun 2022. Senin 7 Februari itu adalah satu hari setelah HUT Kabupaten Kampar yang ke-72. Pada saat itu kita ingin menyajikan sebuah informasi khusus terkait perkembangan Kabupaten Kampar secara umum. Dan kita pada situ membedahnya itu, kita mengundang pada saat itu adalah narasumber kita, yaitu Pak Jurnalis. Tanpa kita duga, ternyata Pak Jurnalis memiliki sebuah pendapat tersendiri terkait perkembangan Kabupaten Kampar selama ini. Sesuai dengan dari headline Korean Info Riau pada saat itu, yaitu jelang akhir jabatan, catur dianggap gagal. Itu kata CEO Polvo Indonesia. Nah, pada saat ini kita undang dia untuk membedah secara umum, secara langsung, karena versi kita ini adalah versi cetak. Nanti sekarang kita sajikan dalam versi audiovisual. Kita serahkan dulu kepada Pak Alit. Sebelum jelaskan apa kejadian ini, coba jelaskanlah dulu apa itu Polvo Indonesia. Iya, Polvo Indonesia ini adalah saya dirikan waktu 2018 akhir. Mau 2019, fitnya itu 2019 kami launching. Waktu itu sama teman-teman pengen sih punya sebuah lembaga. Kalau yang selama ini kan banyak lembaga-lembaga politik itu adanya di pusat gitu kan. Mungkin ada juga di daerah yang seperti dibuat oleh para akademisi, cuma itu khusus untuk penelitian mungkin. Penelitian. Riset apa gitu. Jadi nggak muncul ke publik gitu kan. Jadi saya berpikir gimana nih saya membuat sebuah lembaga politik yang seperti lembaga nasional gitu. Tapi induknya di Riau kan gitu. Hanya yang nanti tugasnya meriset dan melihat kebijakan-kebijakan ada di Riau. Yang ada di Riau, di kabupaten yang ada di Riau juga, meninjau juga kan, untuk membantu pemerintah melihat apa-apa nih kekurangan mereka. Jadi tapi yang harapan saya Polvo ini muncul ke publik, bukan hanya diam, bukan hanya mengambil proyek tidak gitu kan, tapi kita muncul, kita menyuarakan nanti melalui Polvo ini gitu. Itu Pak. Jadi dibentuk pada waktu itu, kemudian kami coba ampakan ke waktu pileg, ada beberapa caleg kami cobakan, kami survei, kami ini segala macamnya, berjalan juga dengan beberapa caleg untuk pendampingannya. Ya itu berdirinya itu. Oke, Pak Alit, kita stop terkait Polvo. Nanti soal Polvo kita sajikan secara khusus pada segmen yang lain. Nggak boleh promosi, Pak. Boleh promosi, tapi kita batasi waktunya gitu kan. Jadi sekarang kita ingin berbicara terkait pernyataan Pak Jurnalis tentang
kepemimpinan Catur Sugeng Susanto Iya. SHMH selaku Bupati Kampar. Iya. Momentum pernyataan Pak Alit itu pada saat HUT Kabupaten Kampar ke-72. Betul. 10 hari yang lalu gitu kan. Iya. Tentu kita memandang Pak Jurnalis memiliki sebuah pandangan gitu kan terhadap kinerja dan prestasi-prestasi ataupun catatan-catatan khusus tentang kepemimpinan dia. Jadi pada saat itu Pak Alit menyampaikan Catur ini dianggap gagal gitu kan. Ini mau akhir jabatan mungkin sekitar 3 atau 4 bulan lagi gitu kan. Tentu Pak Polvo memiliki catatan, memiliki pertimbangan, memiliki data yang mungkin akurat menurut Polvo dan itu disajikan. Dan kita sebagai media memediasi terhadap pendapat-pendapat yang berkembang gitu. Mungkin silakan Pak Alit bisa jelaskan pernyataan tersebut. Yeah. Jadi saya punya catatan khusus lah secara pribadi karena saya putra asli Kampar gitu kan. Putra asli Kampar ya. Putra asli Kampar. Kenapa saya concernnya itu dilihat orang mungkin concernnya ke Kampar gitu kan? Karena saya putra Kampar gitu. Saya meninjau dari mulai kampanyenya Pak Ajis Catur, mulai dilantik Pak Ajis Catur waktu itu kan gitu kan. Dan saya meninjau juga visi dan misi mereka gitu. Saya melihat yang dulu saya sangat ini Pak Ajis nih almarhum Pak Ajis ini bisa nih Kampar nih punya pemimpin yang punya visioner pemikiran yang maju gitu kan. Yang mana visi dan misi yang paling saya ingat itu adalah 3I. 3I Pak. Apa itu 3I? Industri, infrastruktur, investasi. Industri, infrastruktur dan investasi. Ini gitu program kan? andalan dan yang ditawarkan oleh Ajis Catur kepada masyarakat. Kepada masyarakat. Kepada masyarakat. Jadi saya ingatnya yang paling ingat itu ini yang 3I ini gitu. Kalau yang saya baca lagi visi misinya banyak, itu bagus sekali. Kalau seandainya itu terrealisasi dengan baik, kalau saja mungkin diberikan kesempatan untuk melanjutkan oleh almarhum Pak Ajis, mungkin itu sangat bagus sekali gitu kan. Tapi ini kan ada sebuah musibah nih. Almarhum Pak Ajis dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala dilanjutkan oleh Pak Catur gitu kan. Selaku wakil naik menjadi Bupati Kampar gitu kan. Tapi kita lihat refleksi lagi ke belakang, melihat selama almarhum Pak Ajis menjalankan itu infrastruktur lah contohnya kan gitu. Itu dijalankan. Seperti di Kampar Kiri Hulu itu ada jalan kalau nggak salah jalan semenisasi implementasi apa namanya? Jalan interpretasi. Itu jalan. Saya kan kalau tidak salah itu kan. Jadi itu berjalan, Pak Mawardi Tompang. Itu berjalan ada gitu. Tapi sekarang kemarin saya ketemu dengan beberapa kades dengan anggota DPR RI, mereka mengeluhkan itu belum terhubung, belum seutuhnya rampung gitu. Apakah planning itu cuma sampai separuh-separuh saja atau memang langsung terhubung? Kan nggak mungkin separuh gitu kan, tentu terhubung gitu. Sekarang ini ada beberapa desa jalan itu masih terputus, itu dari segi infrastruktur gitu kan. Jalan itu sekarang gimana kondisinya, perkembangan terbaru? Kalau perkembangan terbaru itu tadi Pak, ada yang sudah jadi, ada yang masih belum terhubung dengan jalan induknya. Kan kalau Kampar Kiri Hulu itu kabupaten ibu kota kecamatannya itu di Desa Gema. Ke Desa Gema itu ada Tanjung Belit. Dari Tanjung Belit itu sebenarnya bisa ke arah kirinya Sungai Subayang itu ada jalan itu yang mau dibangun gitu. Sementara jembatannya sudah selesai. Kalau yang program pertama interpretasi itu tahun berapa selesainya? Saya tidak memantau tahun berapanya, tapi itu sudah ada progres gitu. Sudah progres. Tapi saya lihat terhenti gitu. Kenapa tidak terhubung? Gitu. Sampai hari ini belum terhubung jalan implementasi itu. Interpretasi itu. Oke. Ya. Kemudian dari bidang industri. Dari industri saya belum lihat sih gitu progres yang ada di Kabupaten Kampar itu selama setelah diambil alih oleh Pak Catur ini belum lihat apa nih yang industri yang dimaksud ini seperti apa sih gitu. Saya masih bingung mengartikan apa namanya itu. Seperti apa maksudnya industri ini yang Pak Alit belum tahu lagi jantan betindanya. Gitu. Jadi tapi kemarin kan ada tuh kawasan salah satunya apa namanya tempat pengolahan ikan ya yang ICS. ICS kan ada ICS di situ. Itu
nggak hidup saya lihat sampai sekarang gitu. Itu salah satu-satunya yang saya lihat gitu. Tapi mungkin kami yang tidak terpantau atau yang lainnya, tapi kami nggak lihat gitu. Nggak lihat apa nih yang di bidang industri ini apa gitu. Kemudian di bidang investasi, sejauh mana nih bisa kita inikan di investasi ini? Investasi di bidang pariwisata katanya kan, yang lebih ini. Saya lihat nggak begitu menggeliat seperti yang dikampanyekan dulu gitu, Pak Mawari Tombang. Jadi dari 3I ini aja kita tinjau, masih banyak hal-hal yang terkendala, masih banyak hal-hal yang belum tuntas. Bukan belum tuntas, tapi tidak kelihatan akan dituntaskan gitu, karena tinggal berapa bulan lagi untuk yang ini. Sementara saya rasa kemarin kalau dilanjutkan semua yang sudah diplanningkan dari awal, saya rasa ini bisa berjalan gitu. Karena selama kepemimpinan Pak Catur ini kan selama 3, lebih ya, 3, lebih tahun ya. 3 tahun. Iya, jadi saya rasa itu punya waktu gitu. Punya waktu untuk menjalankan ini, sangat-sangat punya waktu gitu. Kemudian kenapa bisa saya katakan hampir gagal? Salah satunya itu yang kita lihat itu menghadirkan wakil. Oh gitu, sampai ke wakil juga dianggap gagal. Gagal, karena seharusnya wakil ini bisa membantu gitu. Kampar ini luas Pak Mawari Tombang, sangat luas sekali Pak Mawari Tombang Kampar ini. Jadi tidak bisa diurus oleh satu orang. Ya kan ada perangkatnya, ada sekda, ada OPD, ada ya apa, tentu gitu. yang itu kan menjalankan instruksi-instruksi yang dijalankan oleh Pak Bupati. Yang memantau pengawasan ke lapangan kan tentu butuh Pak Bupati ini pendamping gitu. Kemudian itu sampai hari ini kita nggak tentu. Kalau dibilang itu haknya partai pengusung karena isu-isunya seperti itu, saya rasa ini keinginan bupatinya ada nggak gitu, mau nggak gitu. Kalau bupatinya mau mendapatkan pendamping, kalau tidak mau berkuasa sendiri, tentu dicarinya dimanapun. Dia panggil DPR mungkin diajak apa, ini tidak ada. Saya melihat, mengamati itu gitu. Dari gembar-gembor sudah ada nama, sudah ini, partai ini, nggak ada Pak. Jadi urgensi wakil itu menurut Pak Alit itu untuk membantu kinerja dia. Sangat membantu. Kalau seandainya gini, kita berpikir bodoh aja lah gitu kan. Kalau seandainya nggak butuh wakil, kenapa waktu maju ada pasangan menjadi wakil gitu. Kalau seandainya wakil itu memang nggak ada gunanya wakil itu, kenapa dimajukan? Kenapa dia berpasangan? Kalau memang wakil tidak membantu, kenapa harus waktu maju itu berpasangan satu aja lah? Tentu membutuhkan ada kinerja-kinerja yang bisa membantu Pak Bupati kan gitu. Iya. Tapi kan gini juga tuh Pak Lid gitu kan. Soal wakil ini kan itu terkait dengan dinamika politik juga. Ada kepentingan kan bukan dia saja yang mengambil keputusan. Ada dia, ada partai politik gitu kan. Partai politik ini kan ya bukan tingkat kabupaten saja kan, sampai rekomendasi sampai ke DPP. Dinamika ini itu kan mungkin membutuhkan energi yang besar. Ini mungkin gitu kan pertimbangan ataupun keadaan ini, situasi ini, sehingga wakil itu tidak ada gitu. Bukan karena dia tidak mau mungkin. Iya, gitu. Gini Pak. Kalau seandainya Pak Bupatinya memang betul ingin, saya rasa beliau bisa mengamankan apa nih dipanggil partai-partai pengusung, apa kendala kita nih? Apa yang menjadi pokok persoalan nih? Kita butuh nih wakil ini. Tentu bisa dirundingkan nih. Saya lihat nggak ada, dilepas saja, biar aja berdinamika gitu kan. Atau jangan-jangan nih Pak Alit bilang nih Mas Catur nih nggak ada komunikasi dengan partai politik. Kalau sejauh ini saya lihat ya, kalau komunikasi sendiri mungkin ada, cuma kalau dipanggil dengan secara formal sebagai jabatan bupati saya nggak tahu. Terkait prestasi dan kinerja dari Catur ini tadi kan kata Pak Alit itu ada beberapa variabel. Pertama indikator. tidak berhasil mewujudkan visi misi yang ditawarkan kepada masyarakat. Yang kedua itu adalah tidak berhasil menghadirkan wakil bupati yang menurut Pak Alit ini penting. Iya penting. Ya kan? Penting. Akhirnya ada lagi. Ada lagi yang faktor lain selain 3-2 ini. Yang
kita lihat itu dulu Pak. Oh itu dulu. Itu dulu yang kita tinjau itu kan visi dan misinya. Terutama program yang ini yang saya sorot ini yang 3I ini gitu. Kita kembali ke satu sektor ini yang penting nih, ini visi misi nih. Wakil ini kan ya kalau ini kan penting juga sebenarnya gitu kan. Visi misi. Kita kan bicara visi misi. Visi misi ini kan berasal dari janji ke masa kampanye. Pada saat itu yang berjanji kan almarhum Aziz Zainal dan Catur Sugeng. Sementara sekarang pasca meninggalnya Pak Aziz Zainal gitu kan almarhum, tentu kan Catur dia kan punya angan-angan. Mas Catur yang punya angan-angan, dia punya mimpi tentang Kampar ini ke depan seperti apa. Ya, tentu ini kan ada pembeda gitu kan, visi misi berdua dan visi misi dia sendiri. Ya, gimana Pak Alip menengok ini nih? Mungkin bisa jadi ini diwujudkan. Gini Pak. Visi dan misi itu tentu kesepakatan berdua. Karena yang dicalonkan itu kan berdua. Tentu sudah perundingan, sudah melalui kajian bersama, maka diajukanlah visi dan misi gitu. Visi dan misi itu bukan sendiri, bukan almarhum Pak Aziz saja, tapi itu visi dan misi bupati dan wakil bupati yang akan dijalankan selama kepemimpinan gitu kan. Ini catat nih Pak Lid, ini bukan visi misi wakil bupati dan wakil bupati menurut saya lah ya, ini bisa meluruskan sedikit. Ini visi misi calon bupati dan calon wakil bupati. Betul. Kemudian mungkin kan visi misi ini ditelurkan dalam berbagai aturan dan program. Dalam bentuk perda gitu kan. Tentu ini kan yang saya ingin kuliti tadi itu, ini kan visi misi almarhum dengan Mas Catur kan sepaket. Dan ini perlu dicatat nih gitu kan. Ini pada umumnya yang kita ketahui tentang bupati dan wakil bupati, calon bupati dan calon wakil bupati gitu kan. Yang biasanya mendominasi tentu kan bupati. Ya, kita tidak mengkerdilkan peran dari Mas Catur pada saat pembentukan visi misi ini. Kita tidak mengkerdilkan gitu kan. Tetapi biasanya ini gitu. Momennya kita nih berdua nih calon bupati wakil bupati. Tentu peran dan dominasi paling besar itu kan almarhum pada saat itu. Gini Pak Mawardi Tomang. Selama 5 tahun itu visi dan misi itu tentu sudah dirumuskan seperti yang saya sampaikan tadi. Ini sudah dirumuskan walaupun mungkin banyak yang dibuat oleh bupati daripada wakil, tapi ini udah kesepakatan gitu. Kalau terjadi perubahan mungkin tidak begitu bergeser, tetap visi misi utama itu tetap dijalankan. Yang sudah dijalankan ini kan sudah disepakati, sudah diperdakan visi dan misi ini. Iya nak? Tentu kalau ini sudah dibuat rancangan oleh bupati sebelumnya, tiba-tiba diganti, tentu ini harus dilanjutkan. Kenapa harus dirubah? Kalau dirubah tentu diulang dari awal lagi. Diulang dari awal kan tentu menjadi kacau, terhambat, banyak yang tidak berjalan jadinya. Kenapa? Karena yang seharusnya sudah ada susunan selama 5 tahun kepemimpinan itu di tengah jalan diganti, tentu yang sebelumnya sudah tersusun tentu kacau. Dirubah lagi, diulang lagi. Sementara kalau seperti ini aja Pak Mawardi Tomang, bupati selama 5 tahun ini programnya seperti ini. Ganti lagi bupati nanti. Ini aja kalau tidak disinkronkan, seharusnya ini sinkron nih antara bupati sebelumnya dengan bupati ini, ada yang dilanjutkan supaya pembangunan itu bisa dilaksanakan dengan merata. Ini kalau nanti bupati ini buat pembangunan di sini, kemudian bupati selanjutnya dirubah lagi program, tentu memulai start dari awal lagi, restart lagi semuanya. Makanya itu pembangunan saya rasa yang selama ini keliru itu di sini Pak. Tidak ada sinkronnya gitu. Seharusnya dilihat dulu visi dan misi bupati sebelumnya, dilanjutkan apa yang baik dilanjutkan, apa yang tidak bisa dilanjutkan itu dihentikan. Dibuat visi dan misi program baru gitu. Ini saya kunci di sana gitu kan. Waktu berdua dia punya visi misi, mereka punya program, ya kan? Kemudian ketika yang bupatinya itu meninggal atau mengundurkan diri, tentu kan wakil naik. Tentu kan antara visi misi berdua nanti akan diakselerasi atau nanti itu akan disesuaikan dengan visi misi bupati baru. Mungkin ada perubahan visi misi, ada perubahan rancangan gitu kan, program atau lain gitu kan. Dan itu kan hal wajar aja itu Pak Ali. Tapi jangan dirubah keseluruhan. Apakah ada perubahan? Di mana perubahannya? Ada nggak itu perubahan itu ditawarkan lagi ke masyarakat?
atau disosialisasikan lagi perubahan terhadap program-program itu. Ya. Dan seharusnya kan program yang jadi unggulan itu tetap dijalankan, hal yang sudah berjalan gitu. Infrastruktur kan tidak berjalan. Ini ada infrastruktur rumah sakit, itu ada juga di visi misinya. Infrastruktur rumah sakit memperbaiki infrastruktur rumah sakit gitu. Ada rumah sakit yang terbengkalai sampai hari ini di Kampar Kiri. Nah, ada beberapa daerah yang infrastrukturnya hancur, Pak Mawar, di Tompang. Ketapung Hulu, Kampar Kiri Hulu, ini segala macamnya. Banyak infrastruktur yang belum sampai hari ini gitu. Belum di bidang pendidikan lagi kita tinjau juga nanti seperti apa gitu kan. Ini banyak hal-hal yang sangat penting sekali yang terlupakan dari kepemimpinan Pak Catur Sugeng Susanto ini gitu. Yang kita lihat gitu kan. Di luar kita bicara kegagalan Mas Catur nih gitu kan. Ini kita dibatasi waktu juga nih Pak Alit. Catatan dari Pak Alit lah gitu kan. Terhadap kepemimpinan beliau. Ini kita tidak menyimpulkan ada poin-poin apa saja gitu kan terhadap kepemimpinan beliau. Oke. Saya dikirimin berita oleh kawan-kawan kita bahwa banyak para tokoh yang mengapresiasi gitu kan. Pak Gubernur juga ada beberapa tokoh Kampar mengapresiasi katanya Kampar ini gitu. Kemudian Pak Bupati kemarin juga berbicara tentang prestasi-prestasi piagam-piagam yang beliau dapatkan gitu kan. Kalau yang saya lihat apresiasi dari para tokoh itu bukan di era kepemimpinan, keberhasilan kepemimpinan periode ini gitu. Tapi mengapresiasi Kampar sudah melalui ada perkembangan dari zaman dulu sampai sekarang. Intinya apa? Siapa tokoh yang bicara itu? Ya mungkin adalah beberapa tokoh yang berbicara gitu kan. Ya. Ada beberapa tokoh yang berbicara gitu. Kemudian kemiskinan di Kampar. Menurut data BPS itu naik per tahun 2020 kemarin itu meningkat. Itu wajar aja kan ada COVID. Iya, COVID ini coba kita jabarkan dengan benar gitu. Data dengan benar di mana sih COVID itu gitu yang membutuhkan biaya banyak. Kalau tidak salah kemarin itu di Kampar itu ada 2 daerah yang paling rawan itu COVID-nya gitu kan. Ada di Siak Hulu, kemudian di Bangkinang gitu kan. Cobalah diapakan disinkronkan. Sejauh mana bisa menguasai itu gitu. COVID ini kan Pak Alit, ini pandangan saya lah gitu kan. COVID ini masif. Bisa dia lokalisir. Nanti COVID ini di Siak Hulu aja. Atau di Bangkinang saja. Itu menurut saya. Dia karena ini itu kan by data, Pak. Kalau bisa kita lihat, kalau ada seandainya kepemimpinan itu ada strateginya gitu kan, di mana COVID itu ada, di situ yang diinikan, dibuat programnya. Saya gitu. ingin Pak Alit mempertegas pernyataannya. Kemiskinan ini karena kinerja Mas Catur atau karena COVID? Karena kinerja. Karena kinerja. Ya, kalau di Kampar ini karena kinerja. Karena kinerja. Kalau di Kabupaten Kampar saya rasa itu karena kinerja. Oke, nih catat ya pemirsa. Kemiskinan yang terjadi sekarang ini itu menurut Polvo itu adalah berdasarkan kinerja dari bupatinya gitu kan. Oke, kemudian ini catatan belum lagi tadi itu. Tadi kan menerangkan catatan kepemimpinan beliau. Apa-apa saja di birokrasi, di politik, di masyarakat, di bisnis usaha atau apa UMKM gitu. Iya, catatannya saya rasa masih banyak kekurangan, masih banyak yang belum terrealisasi dari visi-visi tadi. Masih banyak yang harus diperbaiki ke depannya gitu. Oke, ini kan Mei ini kan PJ sampai tahun 2024 pelaksanaan pilkada. Ini catatan bagi Pak Alit lah untuk PJ kita ke depan. Apa yang harus dilakukan oleh PJ? Ya, yang dilakukan oleh PJ ini ada salah satu tokoh, saya menarik juga perkataannya gitu kan. Perkataannya bahwa tugas PJ nanti cuci piring katanya. Cuci piring? Ya. Ini menarik Pak. Ucapan ini. Jelaskanlah sedikit. Saya pribadi ini cuci piring. Intinya apa? Banyak kinerja-kinerja yang harus dituntaskan oleh PJ nanti. Ini kinerja yang ini cuci piring ini karena kegagalan Mas Catur
atau gimana? Allahu alam. Allahu alam gitu. Oke. Allahu alam. Ah. Tapi yang saya jadi catatan itu, saya mengaminkan apa yang disampaikan oleh salah satu tokoh kita itu. Bahwa tugas PJ Bupati nanti mencuci piring. Ini Silakanlah diartikan seperti apa, kita nggak tahu. Tapi saya sepakat bahwa tugas PJ nanti panjang, banyak gitu kan, dan cuci piring. Ini di luar konteks bicara Kampar, kita kan bicara PJ gitu kan. Kemudian PJ dan cuci piring. Apakah hanya di Kampar saja cuci piring? Sejauh ini yang kita amati kan di Kampar, di seperti Kampar. yang saya sampaikan tadi kan kita bicara konteksnya Kampar nih. Kampar, oke. Kan tidak keluar Kampar gitu, kita bicaranya Kampar. Kalau pada hari ini ya Kampar, seperti saya aminkan apa kata tokoh itu, bahwa tugas PJ Bupati itu adalah PJ Bupati itu nanti adalah cuci piring. Cuci piringnya seperti apa ya? Terserah Pak Mawardi Tombang mengartikan seperti apa. Piringnya setinggi apa? Iya, gitu kan? setinggi apa? Mau ada piring, mau ada gelas, mau ada apa, banyak mungkin kan? Ya, ini kan untuk memudahkan kerja PJ. Yeah. Ternyata menurut pernyataan dari salah satu tokoh itu kan cuci piring gitu kan. Mungkin kalau kita artikan itu kan permisalan gitu kan. Di bidang apa yang PJ ini harus selesaikan gitu, atau gitu kan di sektor yang mana? Saya mendengar mengikuti waktu waktu HUT Kampar kemarin Pak Bupati berbicara gitu kan. Saya mendengarkan videonya beliau gitu. Yang saya sayangkan banyak sekali acara-acara seremonial waktu HUT Kampar itu, yang mana seharusnya gitu merefleksi kepemimpinan beliau, apa nih yang sudah dicapai, apa nih yang sudah dikerjakan, janji-janji kampanye kemarin apa yang sudah terrealisasi gitu. Tentu saya sebagai warga Putra Kampar bisa menuntut itu kan di sini, melihat visi dan misinya sejauh mana keberhasilannya gitu. Tentu itu yang digambarkan oleh pemerintahan Kabupaten Kampar, apa keberhasilan dari realisasi terhadap visi dan misinya gitu, Pak Mawardi Tombang. Itu yang mau kita lihat, itu saya mau melihat itu kemarin, apa nih yang disampaikan. Ini dapat piagam, ini dapat apa untungnya kita dapat piagam? Kalau ternyata nama prestasi kali. Kalau ternyata kinerja dan visi misi tidak tercapai, apa gitu? Kan bisa jadi nanti kan visi misi ini tercapai kan indikatornya kan dari prestasi gitu kan. Tapi nggak salah, kita itu terlalu jauh lah kita bicara gitu kan. Yang saya ingin menangkap tadi Pak Alit bilang mengurangi kegiatan seremonial. Apakah itu masuk catatan untuk PJ atau Bupati selanjutnya atau gimana? Saya rasa itu. Berarti pertama, karena nanti kan ini lama ini PJ ini. Jangan nanti setiap HUT Kampar itu di setiap HUT Kampar itu hanya acara-acara seremonial, tapi cobalah mengevaluasi kinerja, coba meninjau lagi, refleksi lagi apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah dicapai Kampar gitu, apa sejauh ini seperti apa gitu ke depannya. Yang sudah berjalan apa, yang sudah selanjutnya apa, ada substantif yang dibicarakan, yang disampaikan gitu. Oke. Hanya mengurangi seremonial aja catatannya. Ya catatan kan tentu ada hal-hal lain gitu kan. Apa contohnya? Kalau cuma dikurangi selain itu apa lagi selain itu? Selain mengurangi kegiatan seremonial. Iya, tentu kita kenapa harus dikurangi kegiatan seremonial itu, maksudnya itu meninjau dulu Kampar ini seperti apa. Itu kita sepakat gitu kan. Kita udah memahaminya. Selain dari mengurangi seremonial, apalagi catatan bagi PJ Bupati selanjutnya dan Bupati selanjutnya. Ini catatan dari apa? Supaya ini kita kan bicara ini kan kepemimpinan seorang kepala daerah. Supaya kejadian kegagalan ini itu supaya kegagalan ini tidak terjadi lagi. Kita kan meninjau tadi kemarin Bapak mengundang saya ke sini, ini kan berbicara tentang statement saya yang sebelumnya, kenapa gagal. Ini kan sudah saya sampaikan. Kalau nanti selanjutnya seperti apa, tentu kita lihat lagi seperti apa program yang kita kan ada, pengen gitu kan Polvo memberikan saran gitu kan kepada PJ selanjutnya, biar dia nanti nggak seperti Mas Catur ini yang menurut Polvo gagal. Nanti kayak ini kurangi. Ternyata salah satu tadi kan mengurangi seremonial. Apalagi yang lain? Seremonial itu kan gini, Pak. Visi dan misi, umpamanya ini kan periode Pak Ajis Catur ini kan akan dilanjutkan nih.
akan dilanjutkan. Coba Maksudnya dilanjutkan lagi sama Mas Catur, Bupati selanjutnya Mas Catur. bukan maksudnya. dilanjutkan oleh Mas Caturnya. Allah Dia perjelas nih. ya kan? Pak Maksudnya Adit. gini, Pak. Ah, Ini kan sudah habis kepemimpinan periode ini. Oke. Tentu untuk supaya pembangunan itu berkelanjutan, coba dievaluasi lagi kepemimpinan sebelumnya. Saya lihat baca di buku visi dan misinya itu mereka melihat bahwa menyatakan ada sebuah catatan dari survei dari sebuah lembaga survei mengatakan bahwa 5 tahun sebelum kepemimpinan Pak Haji Satur ini terjadi kekosongan kepemimpinan. Kalau menurut saya tidak ada kekosongan kepemimpinan gitu kan. Ada kok program yang jelas sebelum bupati sebelumnya gitu kan. Nah, sekarang kita nggak mau kaji itu. Kita mau ini program yang sudah dibuat oleh Pak Haji Catur ini kemudian dievaluasi nanti apa yang bisa dilanjutkan, program apa yang bisa berkesinambungan itu dilanjutkan. Oke, jadi Jangan catatan ditinggalkan. kedua, jadi dilanjutkan program yang itu Yang bisa penting. berkesinambungan yang penting, yang sudah yang kira-kira bisa dilanjutkan, ya itu dilanjutkan, jangan Oke, ditinggalkan yang kedua, gitu. Jangan pertama tadi ya. mengurangi seremonial. Yang Ya. kedua, lanjutkan program yang Program yang bagus, yang bisa bersekenambungan, dilanjutkan program yang baik yang bisa kira-kira dengan ini gitu Pak. Ya karena ini mungkin menurut Pak Alit pengalamannya Ya. kan kita tidak ingin kan ganti bupati kan ganti program. Ganti program itu pasti. Cuma kita refleksi lagi apa nih yang bisa kita lanjutkan. Saya salah kasih contoh. Yang paling cocok tuh biasanya nih kan yang di dunia pendidikan ada anekdot gitu kan. Ganti menteri ganti kurikulum. Itu kan terombang-ambing jadinya. Jadi tidak jadi sementara anggaran kita ini juga terbatas. Kalau diulang dari awal lagi, restart lagi ini ada kacau jadinya kan. Pembangunan itu tidak pernah merata jadinya. Karena seharusnya di sini nanti kita ulang lagi bangun di sini gitu. Gitu Pak Marito. Berarti sebenarnya yang saya tangkap juga di sini ini ya pemirsa ya, catatan dari Polvo itu gitu, dia pengen kegiatan-kegiatan seremonial di pemerintahan itu dikurangi. Yang kemudian kedua, kegiatan yang positif berdampak positif secara meluas kepada masyarakat itu dilanjutkan oleh bupati selanjutnya. Kalau 10 ini kan PJ bupati gitu kan, dilanjutkan gitu kan. Artinya Polvo pun memandang ada juga keberhasilan sedikit-sedikit ataupun beberapa keberhasilan dari kepemimpinan Mas Catur ini adalah saat jadi Bupati Kampar. Ini kan fakta aja gitu kan. Betul itu salah itu Pak Alit. Kalaupun ada, makanya saya bilang dievaluasi Pak. Dievaluasi. Apa yang kira-kira yang sudah tercapai. Kalau yang saya lihat ya seperti yang saya sampaikan, ya. Oke, siap Pak Alit. Dia mohon maaf pemirsa gitu kan. Nih Pak jurnalis ini dia nama kecil itu Pak Alit gitu. Jadi kita salah sebut terus gitu kan. Ya ini catatan dari kita, edisi dari kita dari Inforio TV. Jadi kebiasaan dari kita dari Inforio TV itu, dari Inforio Group, dari media Inforio Group itu kita pengen setiap yang kita beritakan itu kita kaji lagi dalam bentuk aransemen dalam bentuk media lain. Kalau kita cetak dalam bentuk seperti ini, kita pengennya ada audio visual. Sekarang kita kan punya podcast Inforio TV gitu. Jadi secara langsung kita ingin menyampaikan juga apa yang kita sampaikan di podcast ini, konteks itu kita kuatkan juga ada di media cetak kita. Jadi kita berkesinambungan gitu. Ini pemirsa, ini sebelum kita tutup nih gitu kan, Pak Alit, udah cukup Pak Alit? Udah. Ada tambah lagi? Enggak, cukup. Udah puas? Puas. Sudah saya menyampaikan? Puas, Pak. Oke, jadi ini kita minta lah closing statement-nya. Closing statement. Terkait ini maksudnya. Iya. Ya. Pembangunan itu bukan hanya pembangunan fisik gitu. Tapi SDM yang paling penting. Setelah SDM terbangun, ada aplikasi dari SDM tadi kinerjanya gitu. Sediakanlah lapangan-lapangan untuk SDM yang sudah ada tadi. Ini sekarang di Kampar kan banyak nih anak-anak muda yang sudah lulusan sarjana ini menganggur gitu. Mana nih wadahnya untuk anak-anak muda Kampar gitu. Kalau bisa bupati selanjutnya berikan wadah yang sebesar-besarnya untuk para pemuda-pemuda Kampar. Itu aja. Oke. Ini kata closing statement dari Pak Alit ini gitu kan, munculkan hal-hal baru
untuk masa depan Kabupaten Kampar ke depannya yang konstruktif, positif dan memberikan dampak yang besar pada masyarakat umum gitu. Ini catatan juga di Pak Alit, ini catatan juga bagi Polvo nih. Kita kan ini kan Pak Alit menyampaikan pernyataan ini kan di media gitu kan. Ada niat enggak ini nih dikuliti dalam bentuk sebuah seminar atau dalam bentuk sebuah workshop atau gimana gitu kan? Iya, Ya, mau mana tahu nanti kan FGD. kita pengennya kan pernyataan ini diuji atau pernyataan ini dikuatkan oleh beberapa narasumber ataupun yang lainnya gitu. Iya. Jadi memang kemarin kami udah terpikirkan untuk membuat focus group decision, tapi masih dalam perencanaan. Dalam perencanaan. Mungkin sebelum habis masa jabatan ini mungkin kita akan buat. Insya Allah. Kita buat, oke, siap. Pemirsa, ini Info Riau TV menyajikan ragam informasi untuk pemirsa, untuk halayak ramai. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di sini ini bermanfaat gitu. Yeah. Nanti kita tidak menutup kemungkinan membuka ruang gitu kan kepada kelompok masyarakat lain, kepada tokoh lain memberikan entah pernyataan yang sama atau pernyataan yang berbeda atau gimana gitu kan. Info Riau TV menyediakan ruang dan media untuk itu gitu. Silakan kita kuliti lagi menurut Polvo ini, menurut yang lain seperti apa gitu. Jadi kita tidak akan menutup kemungkinan itu ya Pak Alit kan? Iya, betul. Karena kapasitas kita media ini ya kita tengah-tengah nih Pak Alit gitu kan. Jadi ya kalau Pak Alit bilang ini kita hormati, kalau ada nanti orang lain kita hormati juga. Kita buka ruang ya kalau mau Pemkab Kampar untuk menyanggah pernyataan Pak Alit ini kita beri ruang. Tapi ya kita tunggulah follow up-nya gitu kan. Ada anak yang mengonfirmasi ke kita. Ya Pak Alit ya? Siap. Oke, ini dari kita ke pemirsa. Sebelum kita tutup, saya lupa tadi dari awal itu Info Riau TV itu podcast kita dari media Info Riau Group di kanal YouTube. Jangan lupa like, subscribe dan share konten yang kita buat itu. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih Pak Alit atas kehadirannya. Jangan sungkan-sungkan. Siap. Nanti mana tahu kita punya tema yang menarik lain yang sesuai dengan core bisnis atau core penelitian dari Polvo Indonesia. Siap. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Siap. Terima kasih kepada waktunya. Dari Info Riau TV, saya Maudi Tombang, pemimpin redaksi dari Koran Info Riau, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.